Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Robbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul meski dengan secara virtual, yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan dan merasakan keistimewaan Ramadan, seluruh umat Islam di dunia akan merayakan hari besar yakni Idul Fitri. Idul Fitri diartikan sebagai hari suci atau hari di mana umat Islam seperti terlahir kembali dan bersih dari dosa. Idul Fitri atau yang biasa disebut dengan hari Lebaran adalah salah satu momen yang ditunggu oleh umat Islam baik di Indonesia maupun di negara lain dan dirayakan pada tanggal 1 Syawal. Saat Idul Fitri kita melakukan satu ibadah yang hanya dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri saja, yakni sholat Idul Fitri atau yang biasa disebut dengan sholat Id. Sholat Idul Fitri adalah salah satu sholat yang hanya dikerjakan saat perayaan hari raya Idul Fitri. Sholat Idul Fitri berbeda dengan sholat sunnah lainnya seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, dan sholat wajib dalam hal cara melaksanakannya. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada pagi hari saat hari raya Idul Fitri dan umat Islam akan beramai-ramai mengunjungi masjid atau lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Hukum sholat Idul Fitri. Meskipun sholat Idul Fitri termasuk sholat sunnah, namun beberapa hadis dan dalil menyatakan bahwa hukum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah wajib. Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kami dan sholat Id agar mengeluarkan para gadis yang beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid, namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Sholat Id diwajibkan berdasarkan beberapa pendapat seperti yang dijelaskan. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, dan bila seseorang memiliki uzur, ia tetap harus keluar rumah dan pergi ke tempat dilaksanakannya sholat, namun tetap harus menjaga jaraknya. Rasulullah selalu melaksanakan sholat Id dan tidak pernah meninggalkannya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kautsar ayat 2, dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Surat An-Nahl. Dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2, boleh meninggalkan sholat Jumat jika pagi harinya telah melaksanakan sholat Id, atau jika Idul Fitri jatuh pada hari Jumat. Hal ini ditafsirkan bahwa sesuatu yang sifatnya wajib bisa gugur karena sesuatu yang wajib pula. Waktu sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, berbeda dengan sholat Idul Adha yang dilakukan pada waktu pagi dan lebih awal. Sholat Idul Fitri dilaksanakan lebih akhir sekitar pukul 7-8 karena setelah Idul Fitri tidak ada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.
Dalam persiapan sholat Idul Fitri, setelah mengetahui hukum, maka kita harus tahu tata cara dan hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang pertama yaitu mandi dan mensucikan diri. Yang kedua memakai pakaian terbaik. Yang ketiga makan. Dan yang keempat berjalan kaki dan menempuh jalan yang berlainan. Yang kelima yaitu melafalkan takbir. Dan yang selanjutnya yaitu tata cara sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri hampir sama cara pelaksanaannya seperti sholat wajib, yaitu sholat sunnah, hanya saja terdapat sedikit perbedaan. Sholat Idul Fitri dilaksanakan 2 rakaat secara berjamaah dan tidak ada azan maupun iqamah untuk mengawalinya. Dimulai dengan takbiratul ihram sebagaimana sholat lainnya, bertakbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram dan dengan melafalkan kalimat takbir. Yang selanjutnya membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat lainnya pada rakaat pertama, dan kemudian lakukan gerakan sholat seperti pada sholat umumnya, yakni ruku, i'tidal, dan sujud. Setelah bangkit dan masuk rakaat kedua, bertakbir sebanyak 5 kali dan dengan lafal yang sama seperti rakaat pertama. Membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya. Selanjutnya lakukan gerakan sholat sebagaimana biasanya sampai tahiyat akhir dan salam. Setelah sholat id, boleh khatib akan menyampaikan khutbah atau ceramah. Jamaah boleh mengikuti khutbah ini dan mendengarkan, namun boleh meninggalkan jika memiliki kepentingan. Demikian pengertian dan segala penjelasan tentang sholat Idul Fitri yang perlu diketahui. Semoga kita sebagai umat Islam bisa melaksanakan ibadah sholat id tanpa halangan apapun. Sholat id ini sangat afdol dilakukan terutama setelah sebulan penuh melaksanakan puasa. Kita akan merasa seperti terlahir kembali jika puasa dan ibadah yang kita laksanakan hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.